Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini pemirsa, saya ingin membagikan berita yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua, di mana pemerintah merencanakan menghapus premium dan pertalite. Nah, lalu menanggapi itu, YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengusulkan kepada pemerintah untuk mensubsidi harga Pertamax. Jadi kalau memang demikian, ini harusnya menjadi kabar baik bagi pengguna Pertamax ya pemirsa. Tapi yang saya bingung, tujuan pemerintah menghapus premium dan pertalite ini sebenarnya apa? Apakah untuk mengurangi subsidi kepada rakyat? Kalau memang begitu, tidak mungkin Pertamax disubsidi ya, karena percuma. Atau memang kelangkaan atau apa? Ini masih belum jelas. Tapi mari kita bacakan dulu beritanya pemirsa. Tapi sebelum saya bacakan berita, silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh otomotif.kompas.com, jika premium jadi dihapus, YLKI usulkan subsidi harga BBM Pertamax. Kabar mengenai penghapusan produk BBM premium dan pertalite milik Pertamina masih hangat dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, dua jenis produk bensin tersebut masih dijual dengan subsidi pemerintah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan peralihan BBM ramah lingkungan nantinya diharapkan juga diikuti kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam diskusi virtual bertajuk Refleksi 2021 Menghapus Premium 88. Menurut Tulus, subsidi lebih baik diberikan kepada produk BBM yang dianggap lebih ramah lingkungan seperti Pertamax, agar bisa lebih dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pendapat ini kurang tepat ya pemirsa, karena subsidi itu sebenarnya harusnya diberikan kepada yang lebih membutuhkan atau yang yang kurang mampu, kira-kira begitu, harus disubsidi. Kalau subsidinya untuk seluruh lapisan masyarakat, itu bukan subsidi namanya. Itu ya turunkan saja harganya. Kalau seperti itu bukan subsidi. Subsidi itu kan hanya untuk yang membutuhkan saja. Kalaupun pemerintah ingin mensubsidi BBM Pertamax saja yang memiliki kualitas lebih bagus, ujar Tulus. Kalau saya kurang sependapat ya pemirsa. Mungkin pemerintah menghapus premium dan pertalite mungkin karena ini tidak tepat sasaran ya pemirsa subsidinya. Ia pun mendukung wacana penghapusan premium pada 2022 karena bisa menyederhanakan produk BBM yang dijual Pertamina. Menurutnya, Pertamina memiliki jenis produk BBM yang terlalu beragam. Apakah terlalu beragam kalau ada premium, pertalite, Pertamax, solar, dan lain sebagainya? Tidak terlalu beragam ya, hanya mungkin 5 atau 6 produk saja, tidak terlalu beragam menurut saya. Akibatnya masyarakat menjadi bingung. Kenapa bingung? Kalau kendaraannya menggunakan bensin, hanya 3, premium, pertalite, Pertamax atau Pertamax turbo. Tapi ini nggak perlu bingung ya pemirsa, karena kenapa mesti bingung? Kalau biasa isi Pertamax ya nggak perlu bingung-bingung, isi Pertamax saja. Kenapa harus bingung? Hanya 4 juga pilihannya, apa yang mesti dibingungkan? Kalau Bapak ini bingung ya keterlaluan menurut saya.
Hal tersebut bisa berujung pada pemilihan produk yang dianggap paling murah tanpa mengetahui kesesuaian jenis bahan bakar terhadap teknologi kendaraan yang dimiliki. Ya sebenarnya walaupun demikian semua orang juga tahu dengan harga yang lebih mahal kualitas pun lebih baik. Itu kalau ditanyakan kepada seluruh masyarakat Indonesia pasti semua orang juga bisa jawab. Ketika harganya semakin mahal, maka kualitasnya semakin bagus. Begitu saja. Kira-kira begitu. Apakah benar atau tidak? Kalau masalah kandungan-kandungan di dalamnya, toh ujung-ujungnya kan kualitas. Kalau kandungannya semakin bagus, kualitasnya semakin bagus, harga semakin naik. Menurut saya begitu ya, pemirsa. Kita nggak perlu tahu lah apa kandungan. Yang penting harganya murah. Kalau harganya murah ya kualitas lebih jelek, begitu saja. Saya sampai sekarang saya menggunakan BBM merek pemerintah sudah seumur hidup saya, tapi saya sampai sekarang juga nggak tahu kandungannya apa. Menurut saya simpel saja, semakin dia mahal maka semakin bagus kualitasnya. Apakah ada yang bisa menyangkal ini? Tentu tidak kan? BBM yang beredar di Indonesia terlalu banyak jenisnya. Ini yang malah merugikan Pertamina sendiri dan merugikan konsumen. Sehingga harus disimplifikasi ada 2 atau 3 jenis saja agar lebih jelas. Oh, saya nggak mengerti nih analisa Bapak ini bagaimana. Toh semakin banyak diversifikasi dari produk itu, semakin banyak pilihannya, semakin memudahkan bagi konsumen untuk memilih mana yang paling cocok sesuai budget. Kalau seandainya semakin sederhana semakin bagus, bagaimana kalau begitu kasih saja Pertamax Turbo kalau nggak teriak semua masyarakat. Menurut saya Bapak ini berpendapat salah semua ya, dari awal ini salah semua pendapatnya. Kenapa semakin sederhana pilihannya semakin bagus? Ya kalau gitu Pertamax Turbo aja Pertamina kalau nggak ngelihat teriak semua ini warga karena harganya mahal banget walaupun kualitasnya bagus. Sementara itu Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Surjaningsih dalam rilis resmi di situs Ditjen Migas Kementerian SDM menuturkan bahwa Indonesia mulai memasuki masa transisi di mana premium akan diganti dengan pertalite sebelum akhirnya akan menggunakan BBM ramah lingkungan. BBM yang dinilai ramah lingkungan yakni yang memiliki angka RON minimal 92, sehingga saat ini di Pertamina hanya ada Pertamax dan Pertamax Turbo yang sesuai dengan kriteria tersebut. Oh, berarti ini masalahnya lingkungan. Kalau begitu, saya pribadi mendukung untuk menghapus Pertamax dan Pertalite dengan alasan tidak ramah lingkungan. Tapi kalau harga sih mungkin pemerintah bisa menghitung-hitung sendiri berapa kemampuan masyarakat ya, bukan malah alasannya disederhanakan biar masyarakat tidak pusing. Ya kalau gitu buat aja Pertamax Turbo yang kualitasnya paling bagus itu saja. Tapi kan ini tidak memuaskan konsumen karena terlalu mahal. Kalau gitu dibuat yang sedikit lebih rendah kualitasnya tapi harganya semakin menurun. Kalau masyarakat ini kan yang penting kendaraannya bisa jalan saja, tidak peduli dengan ramah lingkungan atau tidak. Tapi menurut saya mulai sekarang seluruh masyarakat harusnya mulai sadar akan lingkungan, akan bahan bakar yang ramah lingkungan ini. Tentu ini demi kebaikan kita semua ya. Baiklah pemirsa, menurut pendapat saya Bapak tadi itu salah dia menjelaskan bahwa ini harus disederhanakan pilihannya karena kalau terlalu banyak pusing, lalu masyarakat rugi. Ini salah. Justru kalau tidak ada pilihan, kalau hanya ada satu saja, maka yang dirugikan adalah masyarakat karena harganya terlalu tinggi. Atau sebaliknya kalau satu saja, contoh premium saja, maka yang dirugikan lingkungan karena lingkungannya menjadi kotor, bahan bakar ini tidak ramah lingkungan. Jadi sebaiknya diberikan pilihan-pilihan yang semakin banyak pilihan justru semakin bagus karena masyarakat bisa memilih. Menurut pendapat saya begitu ya pemirsa. Bagaimana pemirsa berpendapat? Silahkan
komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu agar channel ini dapat terus berkembang memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.